Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Salsabila Roza Robani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan code blocks dari soal topik 3, dari soal tugas topik 3 struktur data, yang dimana pada tugas kali ini terdapat 6 soal sebagai berikut. Baiklah, kita langsung masuk kepada soal yang pertama, yaitu buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Baik, langsung saja kita ke code blocks. Ke soal yang pertama. Di sini ada saya menggunakan include IOStream, di mana include IOStream adalah header file yang berfungsi mengakses library untuk mendapat fungsi-fungsi tertentu. Dalam hal ini, saya mengakses library IOStream. Kemudian di sini ada using namespace std, di mana using namespace std adalah tanda menggunakan standar library, contohnya seperti cin, cout, string, dan lain-lain. Kemudian di sini ada in main atau struktur main, yaitu merupakan sebuah fungsi atau function. Baiklah, kita masuk kepada main programnya. Di sini saya mendeklarasikan variabel nilai dengan 5 buah elemen yang bertipe data integer. Di sini berisi 75, 80, 77, 90, dan 75. Kemudian, untuk menampilkan semua elemennya, saya menggunakan looping for agar tidak perlu menulis sebanyak 5 kali. Di mana untuk menampilkan value dari tiap index array yang telah saya buat, yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk hasil outputnya sebagai berikut. Yang pertama kita build and run terlebih dahulu. Maka hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Sini kita bisa melihat bahwa hasil outputnya sama dengan yang telah diminta dari soal. Baiklah, kita lanjut kepada soal nomor 2, yaitu buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya. Yang pertama, K-pop, kedua Wulan Jamila, 3 Yupi Latul, yang keempat Andin, yang kelima Ahmad Albar. Baik, kita langsung saja kepada code blocks-nya. Untuk nomor 2, di sini saya menggunakan include IOStream using namespace std in main, dan kita masuk kepada main programnya. Untuk mendeklarasikan, di sini saya mendeklarasikan array-nya dengan variabel nama dengan 5 buah elemen bertipe data string yang dimana diisi dengan elemennya, yaitu sebagai berikut. Nama indeks 0 sama dengan K-pop, nama indeks 1 sama dengan Wulan Jamila, nama indeks 2 sama dengan Yupi Latul, nama indeks 3 sama dengan Andin, dan nama indeks 4 sama dengan Ahmad Albar. Kemudian di sini saya menggunakan
looping function for lagi seperti yang di soal yang pertama agar tidak menulis banyak 5 kali. Dan untuk menampilkan value dari tiap indeks array yang telah dibuat seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke melihat hasil outputnya. Sebelumnya kita build and run terlebih dahulu. Maka hasil outputnya yaitu sebagai berikut. 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yupi Latul, 4 Ani, 5 Ahmad Albar, dimana sudah sesuai dengan soal yang telah diminta. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu buat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa seperti ini. Baiklah, kita langsung saja ke code blocks untuk nomor 3. Di sini saya menginput IOStream, saya juga menginput string agar dapat menggunakan function length dan function substring. Kemudian di sini ada using namespace std in main, dan kita masuk pada main programnya. Di sini saya mendeklarasikan variabel nama kata yang bertipe data integer, yang memiliki value pasti bisa. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan atau looping function for untuk menampilkan substring dari kata untuk menampilkan ini di sini. Baiklah, untuk hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Kita will and run terlebih dahulu. Maka terlihat hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Pasti bisa, di mana sudah sesuai dengan dari soal yang telah diminta. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu nomor 4, yaitu buat program menggunakan pointer yang menampilkan judul badai pasti berlalu, pengarang Margate, jumlah 2. Baiklah, kita langsung saja ke code blocks untuk soal nomor 4. Baik, di sini saya menggunakan main include IOStream using namespace std in main, dan kita masuk pada main programnya. Di sini saya mendeklarasikan 3 variabel, yaitu variabel judul, variabel pengarang, dan variabel jumlah, di mana variabel judul dan pengarang bertipe data string dan variabel jumlah bertipe data integer. Dan di sini saya juga mendeklarasikan variabel untuk menjalani pointer, yaitu variabel X, Y, dan Z, di mana variabel X dan variabel Y bertipe data string dan variabel Z bertipe data integer. Kemudian saya mengisi 3 variabel pointer tadi dengan address memori dan dari variabel
judul, variabel pengarang, dan variabel jumlah. Kemudian sini saya mengpointer value yang diminta ke variabel judul, variabel pengarang, dan variabel jumlah. Kemudian di sini saya menampilkan value yang telah di pointer. Maka hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Pertama kita build and run terlebih dahulu. Maka hasil outputnya yaitu sebagai berikut. Judul Badai Pasti Berlalu, pengarang Margate, jumlah 2. Dimana sudah sesuai dengan soal yang diminta dan posisinya juga sudah sesuai. Baiklah, kita lanjut kepada soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5, yaitu buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Kita langsung saja kepada code blocks, dan untuk nomor 5 di sini include IOStream using namespace std in main dan kita masuk kepada main programnya. Di sini saya mendeklarasikan 3 variabel, yaitu variabel X, variabel Y, variabel Z yang bertipe data integer. Dan di sini saya membuat sintaks untuk memasukkan bilangan pertama yang akan diisi ke variabel X. Sini juga saya membuat sintaks untuk memasukkan bilangan kedua yang akan diisi ke dalam variabel Y. Kemudian saya membuat program untuk menukar bilangan 1 dan bilangan 2. Di mana algoritmanya yaitu sebagai berikut, di mana variabel Z akan diisi dengan value X. Karena value X telah disimpan ke variabel Z, maka variabel Z akan digantikan dengan variabel Y, lalu variabel Y akan digantikan dengan variabel X yang telah disimpan ke dalam variabel Z. Ini sintaksnya. Dan cout-nya yang akan menampilkan bilangan ke-1 setelah ditukar dan bilangan 2 setelah ditukar. Baiklah, untuk hasil outputnya sebagai berikut. Pertama kita build and run terlebih dahulu. Dan di sini kita akan memasukkan bilangan ke-1, misalnya 5, dan bilangan kedua yaitu 7. Maka hasilnya bilangan ke-1 setelah ditukar 7 dan bilangan kedua setelah ditukar yaitu 5. Baiklah, kita dapat melihat di sini programnya sukses, maka sudah sesuai dengan yang diminta oleh soal. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal terakhir yaitu yang ke-6, soal ke-6 yaitu buat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Kita langsung saja ke code blocks dan nomor 6. Itu di sini ada include IOStream using namespace std dan in main. Kita masuk kepada main programnya, yaitu di sini saya mendeklarasikan untuk menghitung bilangan faktorial, saya mendeklarasikan variabel saja dengan tipe data integer. Kemudian di sini saya mendeklarasikan dua variabel. Yang pertama variabel cacah yang akan
berisikan bilangan faktorial, dan variabel yang kedua yaitu variabel Cici yang akan sebagai hasil faktorial dan memiliki nilai 1 sebagai awal. Di sini saya membuat sintaks untuk memasukkan bilangan faktorial dan akan diisi ke dalam variabel Caca. Dan di sini saya membuat looping dengan function for untuk menghitung bilangan faktorial. Di dalam looping ini terdapat aritmatika untuk menghitung variabel Cici yang akan mengalihkan dirinya sendiri dengan variabel I, yang dimana variabel I adalah nilai sebelum Cici. Terakhir yaitu hasil outputnya, di mana hasil outputnya sebagai berikut. Yang pertama kita build and run terlebih dahulu. Baiklah, di sini kita akan masukkan bilangan faktorial, misalnya 5. Maka nilai faktorial dari 5 adalah 120. Di sini kita bisa mengecek dengan menggunakan kalkulator. Di sini kita bisa melihat nilai faktorial dari 5 menggunakan kalkulator adalah 120, sama dengan hasil yang tadi. Baiklah, sekian penjelasan tugas MK struktur data tugas topik 3 dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.